فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushulil Hadits karya Jurjani rahmatullahi alaih. Kita telah masuk pasal yang ketiga, yaitu seputar hadis dhaif. Dan penulis mendatangkan definisi, namun yang paling bagus definisinya adalah yang didatangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang sebutkan? Naam, huwa kullu haditsin lam yajtami fihi sifatu qabul fa huwa dhaifun. Semua hadis yang tidak berkumpul padanya sifat-sifat penerimaan, sifat-sifat yang dengannya dia layak diterima, maka dia adalah hadis yang dhaif. Dan juga mazhab ulama seputar penggunaan hadis-hadis dhaif, maka di sana ada 3 mazhab. Yang pertama, melarang secara mutlak. Yang kedua, membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Dan yang ketiga adalah membolehkan secara mutlak. Dan yang benar adalah yang pertama, itu tidak boleh secara mutlak. Allahumma kecuali penyebutan dalam rangka penjelasan keadaannya, bahwasanya dia adalah hadis yang dhaif, untuk waspada darinya dan tidak beramal dengannya. Kita lanjutkan. Qala al-Jurjani rahimahullah, qila kana min madhhabin Nasa'i ay yukhrija an kulli ma lam yujma' ala tarkihi. Wa Abu Dawud kana ya'khudhu ma akhadahu. Dikatakan qila marradul qaul, yaitu mendatangkan ucapan ini dalam sighatut tamrid, bentuk sakit, yaitu isyarat akan lemahnya. Dikatakan bahwasanya dari madhab An-Nasa'i mengeluarkan semua yang tidak terkumpul atau tidak sepakat atasnya, atas hadis tersebut untuk meninggalkannya. Dan ini dinukil oleh Ibnu Mandah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, arada bihi ijma'an khasan. Dia inginkan dengannya ijma' tertentu. Beliau tidak menginginkan ijma' menyeluruh, karena itu tidak akan dapat, tidak datang. Dan Imam Nasa'i tidak memenuhi syarat ini dalam kitab beliau. Sebab beliau telah meriwayatkan dalam kitabnya yang mereka juga sepakat untuk meninggalkannya.
Dan yang dimaksud dengan sepakat di sini adalah sepakat tabaqatul mutawassithah wa tabaqatul mutasyaddidah. Kelas menengah dan kelas yang ketat dalam memvonis hadis atau dalam menghukumi hadis. Dan Abu Dawud dahulu mengambil jalan beliau. Wa yukhrijud dha'ifa idza lam yajid fil babi ghairahu wa yurajjihuhu ala ra'yir rijali. Dan dia meriwayatkan hadis yang dhaif apabila dia tidak dapati dalam bab selainnya dan merajihkannya, lebih mengunggulkannya atas pendapat para tokoh. Dan ungkapan yang benar wa aqwa ala ra'yir rijal, lebih kuat daripada ra'yur rijal. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan la takad tara ahadan yanzuru fi ra'yi illa wa fi qalbihi daghal. Hampir-hampir kamu tidak mendapati seseorang yang memberikan perhatian terhadap ra'yu, yaitu logika, pengkiasan, analogi dan seterusnya, melainkan di dalam kolbunya ada daghal, kerusakan, penyakit. Dan juga beliau mengatakan wal haditsud dhaif ahabbu ilayya minar ra'yi. Dan hadis yang lemah lebih saya sukai daripada ra'yu. Intaha, selesai dari ucapan beliau. Hanya saja mereka berselisih apa yang dimaksud dengan hadis dhaif di sini. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merujihkan bahwasanya maksud Imam Ahmad di sini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang di negerinya yang tidak ada padanya kecuali seseorang yang punya hadis-hadis, tapi dia tidak bisa bedakan mana hadis yang penyakit dan mana hadis yang sahih. Dan seseorang dari ahlu ra'yi, ashabu ra'yi, maka manakah dari keduanya yang dia datangi atau dia tanya? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yas'alu an ahli hadis. Dia bertanya kepada ahlul hadis. Ini menunjukkan bahwasanya hadis dhaif di sini adalah yang khafifud dhaf, yang kedhaifan yang lemah, yaitu yang munjabir. Bukan syadidud dha'af. Nah, bukan yang sangat lemah. Jadi kesimpulannya bahwa Imam Abu Dawud rahimahullah taala mengambil metode gurunya, yaitu Imam Ahmad dalam hadis-hadis lemah. Di sini ada faedah bahwasanya manakah yang lebih ashah, hadis-hadis masanid ataukah hadis-hadis ashabus sunan? Jawabannya adalah ashabus sunan. Jawabannya lebih sahih adalah yang lebih ashah adalah ashabus sunan, pemilik sunan. Liannahu min aqwar rijal, karena dia lebih kuat perawinya. Amma masadid hammuhum ayyujad anis sahaba. Adapun masanid, puncak tujuan mereka adalah cukup didapati dari sahabat tersebut, musnad sahabat fulan dan mengeluarkan seluruhnya. Kalau An-Syabi ma haddatsaka haula'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhudh bih. Wa ma qaluhu bi ra'yihim fa'alqihi fil hush. Datang dari Syabi,
Beliau mengatakan apa yang mereka sampaikan kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dengannya. Dan apa yang mereka katakan kepadamu dengan ra'yu mereka maka lempar ke WC. Hush mirhab toilet. Lempar ra'yu tinggalkan buang. Diriwayatkan oleh Darimi dalam Muqaddimah dan Ibnu Battah dalam Ibanah soal dalam catatan kaki. Wa qala ar-ra'yu bi manzilatil maitah idza taradta ilaiha akaltaha. Dan beliau mengatakan ra'yu itu seperti bangkai. Apabila kamu terpaksa kepadanya baru kamu memakannya. Wa an Syafi'i rahimahullahu taala dan dengan sanad yang sahih kepada beliau diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i dan dalam Madkhal. Mahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qalahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli wa ja'ala yuraddiduhu. Dari Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apapun yang aku katakan dari ucapan atau yang aku jadikan suatu kaidah atau dasar atau prinsip dari prinsip-prinsip, sementara pada perkara tersebut ada dari Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam menyelisih apa yang aku telah ucapkan dari ucapan atau prinsip, maka pendapat yang dikedepankan dan dibenarkan di situ adalah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah ucapanku. Dan beliau pun mengulang-ulang ucapan tersebut. Ucapan ini beliau ulang-ulang. Dan yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau muhtajjun bih. Atau yang dijadikan hujjah, bukan yang dhaif. Di mana di tempat yang lain beliau juga mengatakan idza sabatal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sabit sahih maka dia itu madhabku. Wa huna iddatu ibaratin minha. Dan di sini ada beberapa ungkapan yang akan datang. Di antaranya yang berserikat padanya matashtariku fihi al-aqsamut thalathah, yang berserikat padanya tiga macam hadis yang telah lalu. A'nis sahihah wal hasan wal dhaif, yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Itu seperti musnad, marfu, muttasil, maqtu, mauquf, itu berserikat padanya sahih, hasan dan dhaif. Wa minha ma yahtassu bid dhaif, dan di antaranya ada yang hanya khusus untuk hadis dhaif seperti misalnya maudhu', hadis palsu, mu'allal, syadz, mursal, munqati dan seterusnya. Ya, ada yang semisalnya. Nah, kemudian beliau akan masuk kepada beberapa ungkapan-ungkapan tersebut, musnad, muttasil, marfu'. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.